Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rianto dari Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang logika dalam filsafat ilmu. Sebelum saya mulai, saya berterima kasih kepada Bapak Ancos, sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik teman-teman, jadi logika dalam filsafat ilmu itu terdiri dari 4 bagian, yaitu pengertian logika, manfaat logika dalam pengembangan ilmu, macam-macam logika, proporsi logika, dan observatif. Pengertian logika. Apa itu logika? Logika adalah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Logika bisa dikatakan sebagai logika saintia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Ada objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikir secara naral. Sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari oleh aspek ketepatannya. Pengertian logika menurut para ahli. Aristoteles mengungkapkan logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri, dan hukum yang membandingkan pikiran. Yang kedua yaitu William Einstein. William Einstein menjabarkan logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ke logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dalam objek material adalah berpikir atau bernalar atau proses penalaran. Sementara objek formal dari logika adalah berpikir atau penantaran yang dilihat dari aspek kepatatan atau kejituan. Logika sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat yang praktis, logika bisa diaplikasikan dalam kehidupan secara hari-hari. Logika sendiri lahir berbarengan dengan lahirnya filsafat di Yunani dalam upaya guna meletakkan berbagai pikiran dalam berbagi pendapatannya. Pada filsuf dari Yunani kuno, Karp berupaya untuk menambahkan pikiran dari yang lain, yaitu dengan mewujudkan kesesatan penalaran atau pemikiran. Manfaat logika dalam pengembangan ilmu. Logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua laparan ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan. Logika menambah daya aspek abstrak yang dengan demikian melihat dan mengembangkan daya pikiran dan menimbulkan disiplin instruksi. Logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas emosi dan prasangka. Logika mencegah kita tersesat dari segala sesuatu kita. Logika membuat kita berpikir dengan sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang palsu. Logika membantu orang berpikir lurus, tepat, dan teratur. Macam-macam logika. Logika alamiah, kinerja akal
budi manusia yang dipikir secara terdapat lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektif. Logika ilmiah. Logika kodratiah ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai manusia rasional dengan akhlak budi manusia dapat bekerja menurut hukum logika secara spontan. Logika ilmiah, ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pikiran manusia jika dipantau akan membimbing kita mencapai simpulan yang lurus sah. Logika ilmiah adalah penyempurnaan atas logika kodratiah. Proporsi logika dalam objektif. Proporsi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah kesimpulan. Proporsi dalam logika adalah membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kepada teman-teman semua. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.